Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. selamat berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, yaitu Nasi Umat, channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang cantik-cantik. Yang pertama Adinda Dr. Gigi Sulpia Dewi Rambe ya. Ya bang. MKes ya. MHKes. MHKes. Oh MHKes. Kemudian bersama kita juga hadir Yeni Susanti Siregar ST ya. Ya. Keduanya merupakan Presidium Majelis Wilayah Forum Alumni HMI Wati ya, Porhati Sumatera Utara. Baiklah, kali ini kita akan membahas apa sebenarnya Porhati itu, sebab selama ini mungkin di kalangan masyarakat kalau yang disebut dengan Kahmi sudah agak-agak tahu lah ya, familiar ya. Sementara kalau dibilang Porhati belum tentu mereka tahu. Untuk itu kita minta dulu penjelasan ini dari pakarnya itu Adinda Sulpia tentang sejarah daripada lahirnya Porhati ini di Indonesia ataupun nanti di Sumatera Utara. Dipersilakan Adinda Sulpi. Baik, terima kasih abang kami yang baik, Bang Ujung. Kesempatan sudah diberikan kepada kita Porhati Sumatera Utara untuk menjelaskan dirinya kepada mungkin alumni dan pemirsa yang akan menonton atau sedang menonton nantinya. Jadi Bang, Porhati itu sebenarnya sama kayak ketika kita di HMI. Jadi HMI itu ada namanya Kohati, Korps HMI Wati. Nah, ketika kita jadi alumni kan Kahmi kan Bang? Iya. Maka ada pula lah yang namanya Porhati, Forum Alumni HMI Wati, yang membidangi bidang keperempuanan. Sekarang ditambahlah itu keperempuanan dan anak biasanya, seperti itu. Jadi hampir sama dia posisinya ketika kita di HMI sama ketika kita menjadi alumni. Itulah dia Porhati. Tapi Porhati ini tidak serta-merta ada ketika Kahmi didirikan tahun 1966. Jadi agak terlambat dia Porhati ini. Dia baru berdiri di tahun 1998. Ketika itu ada peristiwa reformasi ya. Iya. Dan itu yang salah satu mendasari kenapa terbentuk Porhati ini, karena ketika itu memang suasana negara kita kan memang betul-betul terancam kacau, terancam chaos ya Bang ketika itu. Dan memang ketika itu banyak alumni HMI Wati yang ternyata turut serta berjuang untuk menegakkan negara ini supaya tidak chaos ketika itu. Juga mempertahankan kondisi, jangan sampai kita dalam kondisi yang sangat mengenaskan ketika itu. Nah, berdasarkan itu ada 10 orang alumni kita di Jakarta, mereka bincang-bincang, diskusi-diskusi sehingga terbitlah pemikiran untuk membentuk sebuah lembaga seperti Kohati gitu yang isinya adalah alumni, sehingga pertemuan-pertemuan itu diadakan di Bidakara dan di beberapa tempat. Maka terbentuklah yang namanya Forum Alumni HMI Wati tersebut. Ketika itu memang Kahmi, ketua Kahmi itu Kak Anis, seorang HMI Wati, seorang alumni HMI Wati. Kak Anis inilah yang ikut membidani lahirnya Porhati. 1998 itu baru di Jakarta ada. Oh, yang Anis Wati Kamaludin. Iya, betul Bang Kak. Mbak Anis Wati itu. Jadi tahun 98 baru terbentuk ya. Yes. Pertama kali siapa apanya? Ketua Porhati.
Porhati ini bentuknya presidium, Bang. Oh, presidium. Presidium. Ya, Iya. dari dulu sampai sekarang ya. Sampai Iya. hari ini. Tapi di tahun Munas 4 Porhati yang ada di Medan, Iya, iya. bentuk presidium itu akhirnya berkembang menjadi 2 pilihan ketika itu. Jadi dari Munas 1, Munas kedua di Depok, Munas 3 di Pekanbaru, itu semua masih presidium. Lalu Munas 4 di Medan, kita memang ketika itu terlibat, alhamdulillah Porhati Sumatera Utara sangat terlibat dalam pembentukan PDF. Di situ kita memberi pilihan, boleh bentuk presidensial dan boleh membentuk presidium, dengan alasan presidensial itu kan untuk daerah Indonesia Timur itu Porhati itu atau alumni HMI itu sedikit, Bang. Jadi kemungkinan untuk membentuk presidium itu kecil, sehingga sedikit sekali kemungkinan terbentuk Porhati. Maka dibentuklah, ada kemungkinan dibentuk presidensial dengan alasan bahwa alumninya sedikit. Itu dia kondisinya. Jadi kalau di Sumatera Utara sendiri kapan mulai terbentuk Iya. Porhati. Jadi kepengurusannya gitu. waktu itu sekitar tahun 2008, saya ketika itu berada di Porhati Medan sebagai bendahara ya. Waktu itu presidium di Medan itu ada 5 juga. Nah, ketika kita baca PDF, itu ternyata di PDF itu dikatakan, PDF itu pedoman dasar Porhati, Bang, bahwa untuk membentuk sebuah Porhati tingkat wilayah harus sudah ada 3 Porhati tingkat daerah Minimal. minimal. Ketika itu Medan baru terbentuk di tahun 2005. Jadi di 2008 itu sudah adalah 3, karena Siantar Simalungun juga sudah ada. Dengan syarat yang sudah cukup, maka kita menginisiasi untuk dibentuklah Porhati wilayah ketika itu. Jadi dibentuklah Porhati wilayah dengan presidium juga. Salah satu presidiumnya itu Kak Nilam. Begitu. Nilam Iya. Sari. Harahap. Oh, harap. Iya, iya. Marah Kak Nilam Karena nanti. ketua Kahmi Lubis. Jadi Kak Nilam, Kakanda Nilam Sari Harahap. Harhab, iya. Iya. Kemudian dalam perjalanannya kita sedikit selanjutnya kan Sulpia ini menjadi koordinator presidium ya. Iya. Sejak kapan? Jadi gini, terpaksa saya agak panjang nih, Bang. Jadi bahasa Korpres ini sebenarnya baru di Munas kelima ini diresmikan, Bang. Bahasa Korpres. Sebelumnya itu tidak ada di PDF, dibahasakan tentang koordinator presidium. Jadi ketika itu masih namanya ketua periodik. Karena kan kita kan bentuk presidium. Jadi setiap satu orang presidium itu dia akan menjadi seorang ketua periodik sesuai dengan periodisasi. Misalnya kayak kita 5 tahun, karena 3 orang maka 20 bulan. Periode lalu presidiumnya ada 5 orang. 5. Iya, jadi karena memang 5 tahun, maka satu presidium itu menjabat selama 1 tahun. Nah, di periode lalu saya salah seorang presidium yang pertama. Meskipun ada pilihan boleh membuat Korpres ketika itu, walaupun tidak ada di PDF, saya lebih memilih untuk membuat sesuai dengan PDF aja. Presidium nggak ada. Tidak pakai Korpres. Alasannya supaya kita yang berlima itu setara, seperti itu. Karena pemikiran orang, Ada yang 5 itu. saya sendiri, kemudian yang kedua itu Kak Ratna, Sri Ratna Lubis, lalu yang ketiga almarhum Kakanda Fauziah atau sering kita sebut Kak Ivo, dari Ini Fakultas periode Hukum. Kapan? Ya? Periode lalu, Bang. Oh, yang sebelum ini ya. Iya, lalu itu kan 5 orang. 2015 2015 2020. 2020. Nah, lalu ketika kita muswil di Sipirok, ternyata memang kawan-kawan masih menginginkan saya tetap di Porhati Sumut, dan saya mengiyakan dan memang terpilih lagi bersama Yeni dan Adinda Serasi Malam Sitepu. Jadi periode ini 3 orang presidiumnya, tidak 5 orang lagi. 3 ya. Iya. Ya, jadi pada periode berikutnya berubah dari 5 menjadi 3 ya. Iya, Bang. Yang 3 itu pada 2020 ya. 2021 2026. Karena memang ketika itu kita muswil di bulan Desember.
lalu kita pelantikan tuh di bulan Maret, April ya, sehingga akhirnya diambil tahun berjalan dia Bang. Jadi yang 3 ini Sulpi, Yeni, Asih, Serasi Malam Sitepu. Sitepu ya. Iya. Nah, ini di Serasi Malam ini agak terkenal juga, ini wakil kepala sekolah ini katanya ya. Betul Bang. Dia WKS di SMP 5 ya, kalau nggak salah. Sayang dia nggak bisa hadir hari ini ya. Iya. Lagi sibuk Bang. Sibuk dia ya. Selama Sulpi memimpin sebagai koordinator, apa saja sudah dilakukan oleh Porhati Sumatera Utara pada masa itu yang bisa bermanfaat kepada rakyat begitu, pada masyarakat? Baik Bang. Jadi memang ini kalau ada cerita sejarah panjang jadi ini Bang. Keberadaan VIA ketika menjadi presidium di periode sebelum ini punya misi yang memang terus terang misi itu bukan misi pribadi saya sendiri, tapi adalah misi dari beberapa orang senior, terutama abang-abang yang berada di Kahmi. Ketika itu abang-abang memang menginginkan dibentuklah Forhati di daerah, karena ternyata setelah satu periodisasi Forhati Sumatera Utara belum ada terbentuk Forhati daerah. Lalu dengan misi itulah Pia berada di presidium periode lalu dan kita membentuk Forhati daerah yang tadinya ada 3 menjadi 19 periode itu. 19 sekarang ini? Iya, sekarang sudah 20. Tambah satu lagi. Jadi periode ini sudah menambah 1 lagi. Banyak juga ya. Iya, jadi memang ketika itu Bang, bayangkan saja kita berlima ya waktu itu presidium dengan kawan-kawan yang memang terutama Yeni ketika itu menjadi koordinator bidang kelembagaan, betul-betul berjibaku untuk membentuk Forhati daerah. Jadi 19 itu kita mulai dari calling telepon satu persatu. Kemudian kita lakukan edukasi, motivasi dan segala macam, terbentuklah Forhati. Kita berangkat, kita dampingi mereka untuk melakukan musyawarah alumni. Hampir seluruhnya itu kami dampingi, kita hadir gitu. Bisa dibilang tidak ada yang tidak kita hadiri, sehingga terbentuk. Itu adalah sebuah kenangan tersendiri bagi saya, karena memang meletakkan dasar berdirinya Forhati itu bukan gampang ternyata. Mengajak kawan-kawan yang sudah lama tidak berorganisasi, yang sudah nyaman di zona nyamannya hanya urusan rumah dan keluarga sama pekerjaan, tentu sebuah kesulitan tersendiri, tapi juga adalah tantangan yang sangat menarik ketika itu. Lalu ketika itu kita ada membuat semacam pojok baca yang kita buat per minggu, yang pada akhirnya kita mendapatkan sebuah mobil dari mobil XL, iya. Itu yang sering mobil pintar, yang kita sedang parkir di depan kantor. Iya kami, Bang, iya. Walaupun hari ini sangat membutuhkan uluran tangan dan perhatian kita untuk mobil tersebut, tapi kalau internal mobil itu sebenarnya masih bagus, cuma luarnya saja yang agak perlu renovasi sedikit. Nah, itu sebuah kenangan juga bagaimana sampai kita dipercaya untuk mendapatkan sebuah mobil, itu hibah, betul-betul hibah Bang ketika itu. Tapi sebelum kita lanjut cerita-cerita mobil ini, nanti di sini sudah hadir Mbak Yeni, nggak ditanya-tanya, bisa merajuk pula nanti kan bahaya kita. Abang yang bahaya kalau enggak. Kalau Forhati itu sabar Bang. Sabar ya. Luar biasa, kesabarannya boleh diuji. Jadi Yeni sejak kapan keterlibatannya di Porhati Sumatera Utara ini, sejak mulai kapan? Sebenarnya sejak didirikan Bang, gitu. Kalau cerita keterlibatan ya kurang lebih kita sama ya. Sejak dari Kohati cabang Medan dulu ya. Kohati cabang Medan, kemudian jadi alumni dan akhirnya berforhati lagi, hampir sama karena kita memang satu visi.
Juga satu frekuensi gitu ya Bang, berteman lah begitu ya. Jadi satu terlibat satu yang circle. satu circle. Anak-anak muda sekarang bilangnya satu circle pertemanan, sehingga begitu aktif lagi ya kita sama-sama. Kebetulan juga memang beberapa yang kemarin mengaktifkan di Medan itu memang kita juga satu circle, seperti Elvi Adriani, Nelly Armayanti waktu itu hampir kita periode yang berdekatan gitu, walaupun kita lebih setahun Senior. 2 tahun ya, lebih senior sedikit, tapi itu kemarin Bang yang menggagas di Medan pada awalnya. Tapi kan pada periode yang sekarang gantian posisi dengan Sulpi ya. Sebenarnya bukan gantian posisi. Jadi, Bang. bukan korpres tapi korpres sekarang. Iya. Di 2021-2026 ini kan tadi dijelaskan bertiga, yang memang berganti di depan dalam posisi, kalau saya suka istilahkan piket, yang piketnya gantian piket, gilirannya saya gitu. Sulpi, gantian sekarang saya. Yeni. Iya, 20 bulan ini. 20 baru nanti bulan. Kemudian Asih kurang lebih nanti begitu. Terakhir Serasi piket. Iya. Banyak nyanyi lah itu nanti. Sekarang aja udah banyak nyanyi Bang. Iya. Apalagi nanti ya. Jadi ya ini udah berapa lama piketnya nih, korpresnya? Desember Bang. Kemarin Desember, ya. Sekalian pas peringatan Milad itu kami serah terima. Milad Forhati 12 Desember kemarin. Tapi Abang melihat sejak Sulpia yang piket, saya lihat banyak kegiatan Forhati ini. Iya Bang. Apakah giliran Yeni piket masih bisa melanjutkan program-program yang ya, insya Allah. Jadi kan Bang, kalau program di awal kita kan sudah buat. Memang dalam raker pertama itu program 5 tahun ke depan kita sudah buat. Nanti tinggal breakdown per tahunnya. Gitu dia Bang. Memang sudah dari awal sudah ada rencana program untuk 5 tahun itu sudah kita susun. Oh, sudah ada 5 tahun. Dari awal ya, programnya. Dari awal periode kita sudah buat. Jadi siapapun piketnya, programnya sudah ada ya. Jadi kan dia hanya yang bertanggung jawab di depan gitu Bang. Kalau kebijakan kan kita kolektif kolegial. Jadi memang diputuskan bersama-sama gitu kebijakannya, hanya di depan gantian lah. Karena Bang itulah salah satu alasan kenapa Forhati itu bentuknya presidium. Karena 5 tahun itu kalau sendiri terus di depan piket capek Bang. Habis energi, waktu, jadi tenaga, biaya. Menonjol kebersamaan di Forhati ini ya. Itu perempuan memang kolektif, gitu Bang senangnya. Guyupnya kumpul-kumpul. Tapi bendaharanya itu enggak termasuk presidium ya? Enggak. Enggak. Bendahara dan sekum tidak, tapi masuk di pengurus harian kami. Dia sekum dan bendum masuk, tetapi tidak presidium. Presidium pimpinan saja Bang, unsur pimpinan. Gantinya kalau ketua kan presidensil 1 orang. Iya. Kita presidium boleh 3, boleh 5. Hari ini kami memilih 5. Bukan kami, Muswil kemarin yang memutuskan. 3. Iya, memilih 3. Muswil kemarin memilih 3. Jadi program ke depan ini selama Yeni jadi koordinator presidium ini, apa saja kira-kira yang mendesak untuk dilaksanakan? Kalau program Bang, seperti saya sampaikan tadi, kita memang sudah susun di awal untuk 5 tahun. Hanya kita breakdown per tahun, dan mana-mana yang memang program yang sudah kita jalani di periode yang lalu yang baik, itu insya Allah akan kita lanjutkan sebagai rutinitas yang memang baik untuk Forhati internal maupun eksternal. Ada beberapa program ya Bang, misalnya ada donor darah, ada pengajian dan lain-lain, itu tetap dilanjutkan. Nah, karena 2023 dan nanti 2024 itu tahun-tahun politik, tentu saja Forhati juga harus merespon hal tersebut, dan kita lebih kepada bagaimana pemberdayaan perempuan terutama internal
Forhati sendiri, alumni HMIWati itu untuk ikut terlibat di dalam pesta demokrasi ini, baik sebagai penyelenggara maupun nanti pemilih yang cerdas gitu Bang. Jadi ini juga nggak baru Bang sebenarnya. Di periode lalu dan juga waktu kami di Medan, kita sudah lakukan juga pencerdasan politik terhadap perempuan, dan beberapa yang hari ini ada baik di KPU maupun Bawaslu itu adalah juga hasil ini ya proses yang kita buat di periode lalu, dan harapannya nanti akan lebih banyak lagi teman-teman HMIWati yang bisa ikut berkiprah di kancah politik di tanah air kita ini, terutama di Sumatera Utara. Iya. Oh memang tapi belum ada dari Forhati nampaknya, dari politisi yang yang berhasil ya di Sumatera Utara udah ada. Oh politisi ya Bang. Belum. Kalau politisi KPU yang ada ya. Iya. Penyelenggara artinya iya, kemarin ada di Bawaslu di KPU yaitu artinya kita Bang tetap mendorong ke arah itu, karena itu tadi memang hari ini minim sekali. Iya. Jadi itu salah satu nanti yang juga kita dorong ya, terutama melalui bidang politik akan ada diskusi di bidang politik melalui media yang ada di KAHMI, seperti Bincang Politik, podcast seperti ini, dan juga mungkin webinar dan seminar nanti yang memang tujuannya untuk mencerdaskan alumni HMIWati dan mendorong untuk ikut berkiprah, terutama juga yang hari ini ada misalnya di peserta ya Bang, partai-partai politik itu, supaya mereka juga bisa lebih eksis gitu ya Bang, dan berhasil lah. Ada beberapa mungkin Abang Tosiri yang sudah ikut berkali-kali tapi memang belum sampai hari ini belum bisa duduk gitu. Jadi soal program ini apa kira-kira masukan lagi apa dari Sulpia ini yang supaya nanti dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan yang piket gantian ini? Ini kan yang piket sebelumnya kan udah dianggap sukses. Kalau masukan Bang sebenarnya kami sama-sama ini semua. Iya. Di dalam ya. Iya. Artinya ketika saya sudah tidak piket lagi bukan berarti saya berada di luar. Oh begitu. Tetap berada di dalam. Bukan seperti periode kepala daerah ya. Enggak, tetap di dalam. Tetap di dalam sebagai koki. Kami bertiga ini kan koki lah ini Bang istilahnya, untuk meramu apa yang mau kita hidangkan sebenarnya untuk umat kita ini. Jadi walaupun ada korpres, bukan korpres itu yang bisa menentukan sendiri ya, nggak bisa. Iya, kolektif kolegial tadi. Kolegial yang tetap di keputusan bersama. Begitu dia. Perempuan tuh kan memang suka gitu Bang, gotong royong sama-sama kesana kemari rame-rame. Memang itu fitrahnya mungkin ya Bang, suka kumpul-kumpul. Seperti itu dia. Jadi memang cocok kalau Forhati itu bentuknya presidium, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada seorang alumni HMIWati yang akan sanggup menjadi seorang pimpinan tunggal atau presidensil. Iya. Tapi yang sering saya perhatikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Forhati selama ini cukup bagus dan lancar itu. Alhamdulillah. Maksudnya gimana itu apanya? Ini kan kita nggak tahu ini kok bisa ada dananya dari mana gitu. Apa ada dari APBD atau dari mana ini? Gitu ya Bang. Kalau Forhati kan Bang bagian dari KAHMI. Oh begitu. Iya, jadi karena dia bagian dari KAHMI, kewenangannya itu program-program di bidang keperempuanan dan anak. Lalu kalau misalnya pun ada APBD, itu bagaimana KAHMI lah yang berpikirnya untuk Forhati. Tapi sampai hari ini kan kalau Forhati sampai ketika saya piket itu seperti kata Yeni tadi itu, kita mencari dana itu dari alumni dan dari beberapa sponsor yang jejaring lah Bang, jejaring pengurus. Jadi mulai dari presidium sampai yang anggota bidang itu kan punya jejaring. Nah itu semuanya bekerja dan dari kas kita sendiri. Jadi Forhati itu punya kas, ada iuran. Kas itu dari iuran anggota. Iuran pengurus. Iuran pengurus Bang. Kalau iuran anggota kita belum ada kita mengambil itu
karena itu kan memerlukan yang lebih kompleks ya, database dan segala macamnya itu. Jadi kita hanya iuran pengurus, kemudian ada donasi-donasi dari pengurus. Misalnya gini Bang, ketika saya dipanggil sebagai Forhati menjadi narasumber, lalu saya dapat uang, nanti persentase saya kasih ke Forhati. Itu salah satunya. Seperti itu contohnya Bang. Iya. Hebat juga Forhati ini, artinya sudah ada semacam kemandirian ya di dalamnya, yang sudah mulai mandiri begitu ya. Insya Allah. Enggak tergantung kepada pemerintah atau swasta begitu enggak ya? Kerja tergantung sama ada. Apa aja ya, alumni aja ada ya. Mitra, ada mitra. Kami juga membangun kemitraan. Kemitraan ada juga. Dengan PKK. beberapa dinas terkait gitu. dan juga Iya. misalnya seperti Mereka PKK. bisa membantu juga ya. Iya, karena dalam arti sebenarnya bukan membantu, kita kerjasama program, program seperti dinas PPKB, dinas kesehatan, itu yang rutin Bang, karena program kita juga program kesehatan, misalnya kemarin program PPKB, program lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, jadi kolaborasi program. Oh gitu. Kemudian ini kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir kok capek berhati ini kan secara material sebetulnya tidak ada yang bisa diharapkan begitu. Ini kenapa misalnya Sulpi sama Yeni ini kok bisa pagi, siang, sore, malam sibuk di Porhati gitu. Ini kenapa ini kan, padahal kan di rumah kan banyak juga kerjaan kan gitu. Iya. Apa Betul, sebetulnya yang bisa membuat begitu kira-kira begitu? Saya dulu nih ya Bang. Iya. Nah, kalau saya sih Bang, nggak tahu, mungkin karena panggilan jiwa kalau saya bilang tertempa ketika kita menjadi kader di HMI, kita mengikutin training-training, kita dibukakan pikiran dengan ayat-ayat yang disampaikan instruktur. Saya tahu bahwa hidup kita ini ternyata bukan cuma untuk diri kita sendiri. Ada umat yang butuh campur tangan kita lah istilahnya, atau kalau kita bisa katakan ada orang di luar kita yang kita harus turut campur supaya berhasil sesuatu itu. Misalnya orang-orang yang tidak punya akses, kita punya akses, kita bisa kolaborasi untuk memberikan akses kepadanya. Nah, itulah yang selama ini kita jalani ketika kita di HMI. Lalu setelah menjadi alumni, rasa keterpanggilan itu ternyata tidak berkurang, bahkan bertambah. Karena kita udah punya saku sendiri. Iya. Gitu Bang. Kalau dia ini gimana? Sama teman? Ya kurang lebih lah Bang. Artinya memang kadang-kadang jangankan Abang ya yang alumni HMI juga, keluarga terdekat juga bertanya tetangga misalnya ya, wih kok sebegitunya, Porhati katanya. Kok sebegitunya gitu ya Bang, ada waktu, tenaga, biaya gitu ya, bisa dihasilkan istilahnya kan. Betul. Yang jelas itu tadi Bang, kepuasan batin karena memang sudah bisa memberikan sesuatu yang kita miliki untuk masyarakat, untuk umat. Kedengarannya apa ya? Tapi klise ya. Tapi memang begitu. Itu yang kita alami. Nggak bisa ditahan Bang. Beberapa hari aja kita udah di rumah gitu ya, tidak beraktivitas. Kemudian begitu ada kegiatan terpanggil lagi gitu Bang. Tapi kan Bang, sebenarnya yang Abang bilang kita tidak mendapatkan materi itu mungkin secara harfiah betul tidak ada kita dapatkan materi gitu. Tapi kan kita mendapatkan yang lebih dari itu, persaudaraan, silaturahim. Kemudian kalau silaturahim itu kan ada jalan rezeki Bang di situ juga. Penguatan jadi ukhuwah ya. Iya, ukhuwah kita. Dan itu saya pikir itu lebih dari sekedar hanya materi. Bahkan dari itu jangan-jangan pekerjaan kita jadi lebih sukses ke depan. Saya sih berpikirnya begitu. Ya. Dan memang circle-nya itu kan bukan setahun 2 tahun Bang. Iya. Rata-rata kita itu kan sejak masa kuliah sejak masih mahasiswa. Kenalnya gitu, beraktivitasnya ya memang terus bertumbuh, pertemanan yang bertumbuh seiring kedewasaan dan kematangan kita gitu. Kemudian kembali kepada apa tadi soal Porhati tadi kan disebut sudah mengalami
sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya. Alhamdulillah. Dari 3 menjadi sekarang 20 kabupaten kota. Iya. Targetnya 24 Bang. Di mana aja? Forhati daerah sebutnya Bang. Forhati daerah. Forhati daerah. Yang baru-baru terbentuk di mana-mana aja? Yang terakhir itu Madinah. Ya. Yang ke-20. Dan ini memang kita persiapannya itu sebenarnya kemarin mau untuk Labura, cuma memang kepepet dengan Munas kemarin sehingga tidak bisa kita follow lagi, tidak bisa memotivasi lagi. Nah ini mungkin setelah ini Bang, Labura, dan kalau nggak salah Yeni ketika berangkat ke Nias juga sudah melihat potensi, udah survei ya, sudah melihat potensi di sana gitu. Walaupun mungkin Bu Yeni gini-gini udah pernah ke Nias ya? Iya, berangkat ke Nias dia Bang. Sudah 2 kali Bang. 2 kali dua-duanya melalui Kahmi. Iya. Forhati bukan? Kahmi. Kahmi Bang. Forhati kan belum ada di sana. Iya. Jadi teringatnya kalau untuk sebuah pembentukan dari Forhati ini berapa misalnya anggota atau alumni di daerah itu yang bisa dia membentuk kira-kira persyaratannya? Jadi periode lalu itu Bang, anggaran rumah tangga Kahmi mensyaratkan untuk membentuk sebuah Kahmi itu harus ada 30 anggota. Nah lalu ketika kita pertemuan Forhati se-Indonesia, kita membuat konsensus kalau Kahmi 30 tentu isi dari Kahmi itu ada HMI1, ada HMIwati. Artinya tidak harus 30, kita anggap aja lah setengahnya. Jadi ketika itu konsensus kita untuk Forhati 15 karena tidak ada diatur di PDF itu periode lalu. Hasil Munas ke-5 semalam di Palu itu sekarang jadi 10. Jadi di anggaran dasar rumah tangga Kahmi itu 10. Artinya untuk Forhati ya sudahlah, kita nggak usah mengurangin lagi, kan nggak mungkin 5 itu jadi pengurus cuma 5 orang terus dibentuk. Jadi ya sudah kita ikut dengan anggaran rumah tangga Kahmi 10 di suatu daerah. Sekarang ini di suatu daerah. Kalau Yeni macam mana? Maksudnya berapa sudah tahu nggak data alumni Forhati ini jumlahnya udah berapa, maksudnya database-nya itu kira-kira udah ada 2000 apa berapa? Belum sampai. Kalau Forhatinya saja kan Bang? Forhatinya aja maksudnya di Sumatera Utara? Belum sampai Bang, belum ya? Sampai 2000, 1000 pun mungkin belum ya. Mungkin karena belum terdata. Iya. Belum terdata ya. Memang verifikasi data ini kan Bang di daerah juga agak mandek. Iya. Karena kan kemarin kita melalui Kahmi bahkan sudah meluncurkan kartu supaya berbasis data kan, sehingga ketahuan nih alumni-alumninya nih. Ya tapi sampai hari ini memang kita kan kalau khusus Forhati saja saya pikir terlalu mubazir kita melakukan itu. Maka kita bersama Kahmi aja. Tapi sayangnya memang sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan berapa sih sebenarnya gitu yang real dan berapa yang terdata itu juga belum bisa. Hanya kira-kira gitulah dia Bang, karena kan ada 20 sekarang MD, kita anggap aja dalam satu MD itu minimal maksimal 100 ya, kira-kira begitulah dia Bang. Jadi di beberapa daerah itu memang sangat minim Bang, ya. Terbukti yang 4 yang sisa itu yang memang belum mampu membentuk Forhati daerah karena belum ada data sampai 10 begitu. Karo sudah ada tetapi sulit untuk dimobilisasi membentuk sebuah kepengurusan. Kalau di Karo sudah ada 10 itu, tetapi belum bisa mereka gitu. Sudah terbentuk 20 kan sudah sangat bagus itu. Iya. Kadang-kadang partai politik pun belum tentu bisa membentuk sebanyak itu kan. Makanya salah satu yang menjadi konsentrasi kami di periode ini untuk penguatan kapasitas. Karena terus terang dari 20 yang terbentuk itu kemampuannya sangat beragam. Ada yang memang sudah bisa mandiri,
seperti mungkin yang kota-kota besar dan duluan berdiri, Medan gitu ya, mungkin Siantar, Simalungun, itu kan awal ya 3, kemudian beberapa yang lain Sidempuan, Tapsel, beberapa itu memang sudah bisa mandiri ya, malah mereka sudah berjejaring, berlink dengan Pemda setempat, mendapatkan APBD, ada Bang beberapa ya. Nah tapi ada beberapa yang lain begitu setelah pelantikan udah nggak ada kegiatan gitu. Jadi kita memandang salah satu konsentrasi kita penguatan kapasitas mereka sebagai pengurus agar bisa menjalankan fungsinya di masing-masing kabupaten kota tersebut, Bang. Oke, saya kira bincang-bincang kita pada kali ini sangat-sangat menggembirakan sampai durasinya tidak terasa sudah sangat panjang katanya. Ya. Terakhir, pertanyaan terakhir ini, ya ini di mana dulu apanya kuliah? Di USU Bang. USU. Komisariat Fakultas Teknik. Oh, saya pikir di universitas yang belum terakreditasi. Rupanya di USU ya. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa. Sulpia? Sama Bang, USU saya juga? Dari USU juga, dan kami satu stambu, sama-sama 88 kami. Cuman presidium satu lagi yang Unimed ya? Iya, dari Pantas Unimed. Nggak membawa dia ke sini. Allah. Tidak begitu. Kebetulan Bang, presidium yang satu lagi yang ya Bang, kan namanya kan ada itu juga kali ya Bang. solidaritas alma mater itu kan gitu. Jadi ini kan antara Sulpi sama Jenny. Enggak lah Bang. USU connection gitu. Enggak. Kalau kita udah alumni ini Bang, saya bahkan tadi saya baru aja ditanya sama si Habib, Kak itu dari komisariat mana kakak itu? Kebetulan dia ketua Kohatibatku. Saya bilang saya nggak tahu Dek. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir si adik kita atau teman itu dari mana dia. Yang pasti dia sudah HMI, dia sudah saudara kita. Seperti itu. Iya. Dan Bang mengingatkan ya memang biasanya pengalaman yang kita lihat ya Bang, kalau sudah waktu HMI beraktivitas sampai di cabang, apalagi Batko, apalagi mungkin PB ya, berpikirnya udah tidak namanya primordial, tidak komisariat lagi, gitu. Tidak sektoral, tidak gitu sektoral, udah mikirnya lebih global. Kalau kita di Sumut ya ininya sudah Sumut gitu, tolak ukurnya. Demikian bincang-bincang menarik dengan Presidium Porhati Sumatera Utara. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa Porhati Sumatera Utara sudah sangat berhasil, ditandai dengan sangat banyak kegiatan, dan juga bisa membentuk Porhati daerah ya, dari 3 menjadi 20 Porhati daerah di kabupaten kota Sumatera Utara. Ya. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Sulpia yang soleha. Amin ya Allah. Terima kasih juga Bang Anda. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakusa. Yakin usaha sampai. Porhati Jaya.